berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan untuk setiap waktu kesempatan Tuhan beri bagi kami, khususnya kaum ibu-ibu yang ada di gereja-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan boleh menolong kami, sehingga apa yang kami dengarkan ya Tuhan, kami boleh laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ucapan syukur untuk kesempatan ini kita bisa bersekutu di gereja Tuhan. Teramat khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Rizwan, Bapak Majelis dan Ibu Majelis yang memberikan kesempatan bagi hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Secara khusus dalam kesempatan ini, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya memperkenalkan diri untuk ibu-ibu. Saat ini nama saya Pendeta Mary Boru Pangaribuan, Gembala Sidang di GMI Immanuel Bandar Lampung. Kita bersyukur kita bisa bertemu ibu-ibu yang terkasih. Nah, hari ini firman Tuhan akan sama-sama kita dengarkan dengan tema yang diberikan oleh Gembala Sidang, yaitu pertobatan yang sejati. Nats firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan akan saya baca untuk kita semua. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan
apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tetapi tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah tentunya perikop ini atau tema ini sangat menantang kita ya sebagai kaum ibu. Sebagaimana tadi yang sudah kita lihat dari perikop kita ini, kita boleh melihat bagaimana sebenarnya keadaan daripada Ahab ini ya. Lalu kalau kita lihat dari ayat 1, sebenarnya pasal 21 ini sudah dijelaskan kejahatan apakah yang dilakukan oleh Ahab, yaitu kejahatan dia mengingini kebun anggur dari Nabot. Nah, yang lucunya ibu-ibu yang kekasih, peran serta istri juga menjadi salah satu kekejian bagi Tuhan. Kenapa demikian? Karena Isabel sebagai istri dari Ahab ini ya merestui atau boleh dikatakan memberikan warna, memberikan hati untuk boleh meraih kerinduan-kerinduan itu tadi. Ya, sehingga tadi di sini dalam pasal 21 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5 ini, disinilah boleh kita lihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Isabel istrinya Ahab ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya kejahatan ini adalah kejahatan yang sudah terencana. Mengapa saya katakan terencana? Karena tadi ketika Ahab meminta kebun anggur kepada Nabot, Nabot tidak mau. Ya, dan itu membuat Ahab merasa sepertinya terjolimi dan dia memang menangis masuk ke kamar. Nah, di situ kelihatan peran daripada istrinya yaitu Isabel. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih, Isabel adalah seorang istri yang tidak membawa suaminya hidup dengan benar. Justru Isabel sebagai istri membawa suaminya melakukan tindakan kejahatan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Isabel tadi, sampai Nabot ini mati dilempari atas dasar rekomendasi dari Isabel. Nah, ibu-ibu yang kekasih, dalam perjalanan kita sebagai kaum ibu di tengah-tengah dunia ini sangat besar. Ya, kadang istri menjadi perongrong, kadang istri membuat suaminya jauh dari Tuhan, membuat suaminya berdosa, membuat suaminya tidak lagi berjalan di dalam jalannya Tuhan. Itulah yang dialami oleh Isabel istrinya Ahab. Dan Ahab sebagai suami juga ikut merestui tindakan ini. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, dalam perikop kita tadi jelas pasal 21 ayat 24 ini tadi. Nah, dikatakan bahwa di sanalah Tuhan menghukum Ahab. Dikatakan di sana tadi, siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Ini perkaranya ibu-ibu yang kekasih. Ya, ini masalahnya. Dan dosa tetap dosa kalau tidak bertobat. Nah, kita lihat dalam ayat selanjutnya. Kembali kita ke tema ibu-ibu yang kekasih ya. Tadi tema kita di sini adalah pertobatan yang sejati. Nah, ibu-ibu yang kekasih, apa sih pertobatan itu? Pertobatan itu adalah bagaimana kita boleh
kembali kepada jalan yang benar. Ya, sadar, mengenal akan perbuatan-perbuatan yang salah, yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan berniat mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta tidak mengulanginya lagi. Itulah pertobatan. Ya, jadi menyadari, mengakui, dan kita kembali kepada jalan Tuhan serta tidak lagi mengulanginya. Itulah yang kita lihat di dalam perikop ini. Ada kesadaran dari Ahab. Di dalam ayat ke-26 dikatakan demikian, bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Itu juga dilakukan oleh Ahab. Namun setelah demikian, ibu-ibu yang kekasih, dalam ayat ke-27 ini, disinilah kita melihat ada perubahan dari diri Ahab. Dikatakan firman Tuhan, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang dikehendaki oleh Allah. Pertobatan dari Ahab, menyadari akan segala kekurangan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, maka ia datang kepada Tuhan. Dikatakan tadi di sana, mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Ini adalah bentuk kesadaran, bentuk penyesalan diri atas apa yang sudah dilakukan pada sebelumnya. Ya, pertobatan dari dalam diri itu membuka peluang untuk kita kembali bertemu dengan Tuhan. Ya, ibu-ibu yang kekasih, dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti domba. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah yang Maha Kasih adalah Allah yang membuka ruang dalam diri kita. Jika kita menyadari, jika kita sadar, jika kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh masuk di dalam ruang yang Maha Kudus. Yang Tuhan mau adalah pertobatan. Yang Tuhan rindukan adalah kesadaran. Yang Tuhan rindukan adalah pengenalan diri di hadapan Tuhan dan tidak lagi mengulangi hal yang sama. Ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai kaum ibu mungkin kita selama ini sadar atau tidak sadar, sering kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita, kita lebih mengandalkan kemampuan kita. Kadang kita bermain-main dengan Tuhan, membuat Tuhan itu seperti pelengkap penderita. Kita lebih mengingini keinginan daging dan mungkin kita jatuh dalam dosa. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, ibu-ibu yang kekasih, disitulah firman Tuhan menginginkan, Allah menginginkan agar kita kembali, agar kita sadar, agar kita bertobat, agar kita meninggalkan karakter, sifat-sifat hidup yang tidak memuliakan nama Tuhan, masuk dan bertemu dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan ibu-ibu, bagaimana seorang Paulus, ya, dia punya masa lalu dulu. Ya, sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dia punya hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia adalah seorang pendosa, dia adalah seorang pembunuh, dia adalah seorang yang sangat-sangat membenci
orang-orang percaya. Tetapi setelah Paulus ditangkap oleh Yesus di kota Damaskus, akhirnya hidupnya diubahkan. Dia bertobat, dia datang kepada Kristus, dia dipakai Kristus lebih luar biasa lagi. Nah, mungkin juga kita punya masa lalu, punya kehidupan yang jauh dari Tuhan. Namun ketika saat ini kita sudah menyadari semuanya itu, maka Tuhan kembali menolong kita, memberikan kita waktu kesempatan untuk bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Karena dengan kehidupan di dalam Tuhan, kita akan maju bersama-sama. Pertobatan menjadi kata kunci untuk kita boleh memandang kepada Kristus, maju di dalam Kristus, melangkah bersama dengan Kristus, dan Tuhan menginginkan itu terjadi dalam diri setiap ibu-ibu yang kekasih. Hari ini melalui firman Tuhan ini, pertobatan yang sejati itu akan kita hidupi setiap waktu di dalam skop apapun hidup kita. Bertobat artinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Bertobat artinya kembali kepada jalan yang benar. Bertobat artinya mengasihi Tuhan sebagai pemimpin kehidupan kita. Mari kita meninggalkan, mari kita mengkubur hidup, karakter, sifat yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan akan menerima kita kembali seperti dalam firman yang sudah kita baca, ayat 28 dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Ibu-ibu, Allah itu adalah Allah pengasih. Jika kita mengaku dosa kita, jika kita bertobat, jika kita tetap setia dan melakukan kebenaran firman, Tuhan akan memberkati hidup kita dan akan meneruskan karya kasih-Nya di setiap langkah-langkah hidup kita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang kekasih, tetaplah jaga hati, jaga hidup dan hubungan dengan Tuhan, semakin kita maksimalkan agar hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih firman Tuhan berbicara kepada kami pada siang hari ini, pertobatan yang sejati. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, tapi bersyukur firman ini mengingatkan kami agar kami juga boleh kembali kepada jalan yang benar. Kami rindu kekuatan Tuhan, kami rindu urapan Tuhan, kami rindu kebaikan-Mu yang terus menolong kami agar kami boleh tetap setia di dalam jalannya Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Rizwan bersama dengan majelis. Tuhan memberkati mereka untuk dapat menggembalakan jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Tuhan, berkati keluarga mereka. Demikian seluruh kaum ibu bapa di sorga. Biarlah kami menjaga kualitas iman kami, agar kami tidak bermain-main dengan Tuhan, tidak bermain-main dengan kehidupan ini. Walau dalam situasi apapun, kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Berkati seluruh kaum ibu, kesehatan mereka, suami mereka, anak-anak mereka, pergumulan mereka. Tuhan, biarlah mereka menjadi kebanggaan Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati persekutuan mereka. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, Tuhan memberkati.
Yesus.